Pemirsa, kebakaran hanguskan gudang penyimpanan daging sapi di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Bogor, api hanguskan belasan lapak pedagang di Pasar Kebon Kembang. Kebakaran melanda gudang penyimpanan daging sapi di kawasan pergudangan Elang Laut, Penjaringan, Jakarta Utara. Api yang membesar di dalam gudang dan menyebabkan asap pekat menyelimuti seluruh area. Para karyawan yang masih tertidur sontak panik keluar menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran gudang tersebut, namun dugaan sementara berasal dari korsleting listrik di lantai 2. Setelah 2 jam, petugas akhirnya dapat memadamkan api dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kobaran api melahap sejumlah kios pakaian di Pasar Kebon Kembang di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar kios dan belasan lapak di area basement. Kepulan asap yang tebal membuat petugas damkar kesulitan untuk memadamkan api. Petugas harus menggunakan alat bantu tabung oksigen dalam upayanya menjinakkan si jago merah. Karena di bawah banyak toko kain, proses pendinginan tentunya agak sedikit memakan waktu dan lama dikhawatirkan ada api susulan. Karena kain mudah terbakar dan baranya awet. Penyebabnya apa sih, Pak? Kenapa? Penyebab api apa, Pak? Kalau penyebabnya sih kemungkinan diduga konsleting listrik ya. Diduga kebakaran tersebut dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini lantaran kondisi kios pedagang sedang tutup. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang pria tewas bersimbah darah setelah dipukul, diduga dengan orang gangguan jiwa di Pekanbaru. Sementara itu, seorang wanita Parubaya ditangkap polisi karena menjual gadis ke Malaysia. Seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di pinggir Jalan Siak 2 Payung Sekaki, Pekanbaru. Setelah dipukul berulang kali oleh orang yang diduga dengan gangguan jiwa. Warga sebelumnya tak mengetahui korban berkelahi dan mengetahui telah tewas. Pelaku diamankan warga dan diamuk hingga babak belur. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan pelaku, sementara korban yang berasal dari Dumai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Riau. Korban baru datang dari Dumai menggunakan bus, setelah turun langsung dikejar oleh pelaku menggunakan kayu. Kalau untuk pelaku, untuk sementara belum bisa kita pastikan ODGJ atau gimana. Untuk sementara kita masih beranggapan mungkin setelah hasil dari asesmen, untuk kita ajukan asesmen dulu di Rumah Sakit Jiwa. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan motif pembunuhan yang dilakukan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Komplotan bajing loncat mencuri muatan gula dalam truk di Jalan Raya Industri Ciwandan, Kota Cilegon. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku anggota komplotan itu. Jalur Ciwandan, bajing loncat. Rekaman video amatir menunjukkan gula pasir muatan sebuah truk hilang diambil komplotan bajing loncat viral di media sosial. Pencurian gula milik salah satu perusahaan ini terjadi di Jalan Raya Industri Ciwandan, Kota Cilegon dengan cara menyobek terpal penutupnya. Jajaran unit Reskrim Polsek Ciwandan menyelidiki video tersebut dan menangkap 2 orang pelaku, MR dan GAB, warga lingkungan Warung Juwet, Kelurahan Samangan Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau kecil, sepeda motor, dan karung kosong muatan gula yang sudah dijual isinya oleh pelaku. Ya, pada aksi yang diambil itu mereka mengambil 3 karung gula pasir seukuran 50 kg dengan modus merobek terpal yang mengikuti dari belakang, berdua naik motor, yang salah satunya naik dari belakang, kemudian naik di atas truk, dia merobek, kemudian menjatuhkan karung itu di jalan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selamat ulang tahun. Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pencurian di sebuah rumah di kawasan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan. Dua orang pelaku merupakan kakak beradik berinisial A dan MK. Ditangkap saat tengah tertidur di kontrakan yang tak jauh dari rumah korban. Aksi pencurian terjadi saat korban meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Sang kakak memanfaatkan situasi dengan mencongkel jendela rumah menggunakan sendok semen, lalu mengajak adiknya untuk membawa keluar barang-barang milik korban. Korban pun mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah usai kehilangan televisi, komputer, 2 unit ponsel, aki mobil dan motor, serta beberapa pasang sepatu mewah. Kedua pelaku pun dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Hanya karena tak diberi uang Rp30.000, seorang anak menganiaya ibu kandungnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat. Akibat penganiayaan itu korban terluka di sekujur tubuhnya. Aksi penganiayaan brutal seorang anak terhadap ibu kandungnya terjadi di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban dipukul berulang kali hingga terjatuh ke lantai depan rumahnya. Penganiayaan ini diduga akibat pelaku kesal tak diberi uang sebesar Rp30.000. Pelaku penganiayaan, MI 23 tahun, kini sudah ditangkap polisi. Hingga kini pelaku masih diperiksa polisi secara intensif untuk memastikan motifnya menganiaya ibu sendiri. Korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Ininya masih dalam proses penyidikan. Baik. Akibat dianiaya pelaku, korban terluka di sekujur tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Berpura-pura menukar uang receh, kawanan penipu menggasak uang ratusan ribu rupiah pemilik toko obat di Pondok Aren, Tangerang, Banten. Sementara di Jakarta, pelaku pencurian di rumah kosong ditangkap polisi saat tertidur pulas. Video merekam seorang pria memasuki sebuah toko obat di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang datang berboncengan ini kemudian meminta menukarkan uang koin yang dibawanya dengan lembaran uang kertas kepada pemilik toko. Untuk meyakinkan korban, pelaku berpura-pura mengenali keluarga serta temannya. Tanpa berpikir panjang, pemilik toko kemudian menyerahkan uang lembaran senilai Rp950.000 kepada pelaku. Namun saat dihitung nominal uang receh yang diserahkan ternyata tak sesuai, sementara para pelaku sudah kabur. Tukar tanpa dihitung, saya kasih uangnya Rp950.000, pas dihitung, pas lepas dia pulang, cuma hanya Rp264.000, jadi kerugiannya itu Rp686. Dari total Rp900 yang saya kasih, yang saya terima itu hanya Rp264.000. Sementara itu berbekal rekaman kamera pengawas, korban berencana melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.